Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tabi pun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, yaitu Ibu Mutiasari Nurwulan SABMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan presentasi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 15 yang berjudul Peran Akuntansi dan Informasi Akuntansi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aiguru Faida Fitrani selaku pemateri pertama dan kedua. Selanjutnya, di sebelah saya ada Mita sebagai pemateri 3 dan 4. Di sebelah Mita ada Alaika sebagai pemateri 5 dan 6. Dan yang terakhir ada Jaya sebagai pemateri 7 dan 8 dan studi kasus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi yang pertama. Baiklah, saya akan mulai untuk presentasi materi yang pertama. Yang pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis melalui proses pencatatan transaksi seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban akuntansi dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan dikelola serta seberapa kuat kondisi keuangannya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Informasi akuntansi digunakan oleh berbagai pihak, baik dalam maupun luar perusahaan. Yang pertama, ada manajer. Manajer menggunakan informasi akuntansi untuk menyusun anggaran, merencanakan kegiatan bisnis, dan mengambil keputusan. Yang kedua, ada karyawan. Karyawan menggunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang berkaitan dengan gaji, bonus, dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, ada investor dan kreditur. Investor dan kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi atau diberikan pinjaman. Yang keempat, ada pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk keperluan perpajakan dan pengawasan terhadap sebuah perusahaan. Baik, materi yang kedua adalah siapa akuntan dan apa pekerjaannya. Akuntan adalah profesional yang bertugas mengelola informasi keuangan perusahaan. Secara umum, terdapat beberapa bidang akuntansi, yaitu ada 5 macam bidangnya. Yang pertama, ada akuntansi keuangan, yang fokus membuat laporan keuangan baik di pihak luar perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi manajerial, yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, ada akuntansi publik yang memberikan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi. Dan yang keempat, ada akuntansi manajemen yang bekerja di dalam perusahaan untuk membantu perencanaan dan pengendalian bisnis. Dan yang terakhir, ada akuntansi forensik yang melakukan investigasi terhadap kasus penipuan atau masalah keuangan yang berkaitan dengan hukum. Dan materi yang terakhir itu ada regulasi Sarbanes-Oxley, adalah undang-undang yang dibuat di Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan menyajikan laporan keuangan yang jujur dan akurat serta memperkuat pengawasan terhadap auditor. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang sudah ada di tabel 15.2. Baik, perkenalkan nama saya Meita Ira Rahmani dengan NPM akhir 038. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu kan sudah pernah dipelajari dari semester pertama, yang mana persamaan
Akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Kesamaan ini itu digunakan oleh seorang akuntan untuk menyeimbangkan data transaksi perusahaan yang terjadi dalam waktu tertentu selama tahun berjalan tersebut. Kita bahas yang pertama, itu ada aset. Aset itu merupakan sumber daya yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam hal yang baik gitu. Contohnya seperti kas, peralatan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang perlu dipertanggungjawabkan atau dibayar oleh perusahaan maupun pihak-pihak eksternal. Yang ketiga itu ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu berarti modal si pemilik. Gitu. Selanjutnya itu ada laporan keuangan yang juga sudah pernah dibahas di semester awal, yang mana dalam perhitungan laporan keuangan itu biasanya digunakan 3 macam laporan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan neraca, yang pertama itu laporan neraca adalah laporan yang membahas rincian dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik tersebut. Asetnya itu bisa berupa aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar itu aset yang dia bersifat liquid atau mudah dicairkan. Contohnya seperti kas. Kalau aset tetap itu aset yang kegunaan dan nilainya bersifat jangka panjang gitu. Contohnya seperti tanah dan bangunan. Yang ketiga itu ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu berarti seperti yang non fisik, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang. Kewajiban itu juga ada 2 macam, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu utang yang harus dibayar dalam kurun waktu setahun. Kalau kewajiban jangka panjang itu utang yang bisa dibayar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jatuh temponya cukup lama. Materi terakhirnya itu anggaran. Anggaran itu merupakan sebuah rincian laporan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi di periode waktu yang akan mendatang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laika April Effendi, NPM 2501061049. Saya akan mempresentasikan tentang standar dan praktik pelaporan keuangan serta analisisnya. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan wajib punya pedoman baku yang dikenal sebagai standar akuntansi. Contohnya yaitu GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Nah, standar ini penting untuk menjaga kualitas informasi keuangan, mencegah manipulasi atau salah penyajian, dan membangun kepercayaan pihak eksternal seperti investor atau kreditur. Nah, di dalam standar ini ada juga aturan ketat mengenai pengakuan pendapatan. Kita tidak bisa asal mencatat keuntungan sebagai pendapatan. Pendapatan itu baru boleh dilaporkan secara formal jika 2 kondisi ini sudah terpenuhi. Yang pertama yaitu penjualan telah selesai dan produknya sudah dihantarkan ke pembeli. Kedua, harga jualnya sudah ditagih atau dapat ditagih sebagai piutang dagang. Nah, selain angka-angka di tabel, laporan keuangan itu wajib menerapkan prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Maksudnya apa? Jadi, laporan keuangan itu tidak boleh hanya berisi deretan angka saja. Pihak manajemen perusahaan wajib menyertakan penjelasan, narasi, dan interpretasi di balik angka-angka tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu supaya pembaca laporan itu tahu cerita di balik performa perusahaan, apakah ada risiko tertentu, strategi baru, atau kejadian yang memengaruhi angka-angka tersebut. Baik, kita masuk ke menganalisis laporan keuangan. Nah, setelah laporannya jadi dan lengkap, sekarang bagaimana cara kita membacanya? Kita tidak bisa hanya lihat untung atau ruginya saja. Kita harus menganalisis lebih dalam untuk melihat tren dan performa masa depan perusahaan.
Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat, analisisnya menggunakan 3 rasio utama, yaitu yang pertama ada rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan bayar hutang atau kewajiban perusahaan. Kedua ada rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan mencetak laba. Dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas yang mengukur efisiensi penggunaan aset. Mari kita bedah satu persatu di slide berikutnya. Rasio pertama adalah rasio solvabilitas, yang fungsinya mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk solvabilitas jangka pendek, kita menggunakan current ratio atau rasio lancar. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek menggunakan aset lancar yang ada sekarang. Sedangkan untuk solvabilitas jangka panjang, kita pakai debt to equity ratio. Rumusnya yaitu DER sama dengan total utang dibagi ekuitas. Ini dipakai untuk melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibanding modal sendiri dalam jangka panjang. Terakhir, kita akan bahas rasio profitabilitas dan aktivitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Salah satu alat ukurnya adalah EPS atau Earnings per Share atau laba per saham. Rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Angka EPS ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang didapat dari setiap lembar saham yang beredar, yang biasanya jadi acuan penting untuk investor. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio ini dipakai untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset dan sumber daya yang mereka miliki. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah aset yang dibeli perusahaan sudah bekerja secara produktif untuk menghasilkan penjualan atau tidak. Perkenalkan, nama saya Jayadi Wakta dengan nomor NPM akhir 007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang menghadirkan etika dalam akuntansi. Etika akuntansi bertujuan menjaga kepercayaan publik dalam laporan keuangan. Tanpa etika, informasi akuntansi menjadi tidak dapat dipercaya. Dan tujuan etika akuntansi menjaga kejujuran dan menjaga transparansi, mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Akuntansi internasional. Akuntansi sudah ada sejak ribuan tahun lalu di Mesopotamia dan Mesir untuk pencatatan perdagangan. Perkembangan akuntansi. Setiap negara memiliki praktik akuntansi berbeda sesuai budaya dan hukum masing-masing. Masalah dalam akuntansi internasional, perbedaan standar menyulitkan perbandingan laporan keuangan antar negara. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya akan membacakan kasus 1. CSI Wall Street. Di bagian awal bab ini Anda telah membaca tentang CFI dan peran mereka dalam membongkar beragam jenis praktik akuntansi yang tidak etis, terutama selama masa ekonomi sulit. Bab ini juga membahas contoh-contoh penggelapan dana yang dilakukan orang-orang, juga kerugian finansial yang ditimbulkan terhadap dunia bisnis AS dengan menggunakan informasi yang telah diuraikan dalam bab ini. Anda sebaiknya mampu menjawab sebagai pertanyaan berikut. Pertanyaan diskusi 15.28. Faktor-faktor apa yang menurut Anda paling penting dalam memilih satu dari berbagai metode perlindungan terhadap penggelapan dana di suatu perusahaan? Yaitu yang pertama, jenis risiko fraud yang paling rawan di perusahaan. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas perusahaan. Yang ketiga, biaya vs manfaat metode yang dipakai. Yang keempat, budaya perusahaan dan komitmen manajemen. Dan yang kelima, kepatuhan regulasi yang berlaku. Selanjutnya 15.29. Seandainya Anda ingin berkarir sebagai CFA, bagaimana tren praktik penggelapan dana saat ini? Memberikan peluang baru bagi jenis karir seperti ini. Tren fraud makin digital, cyber fraud, kripto, manipulasi pakai AI. Peluangnya permintaan CFA naik, muncul spesialisasi fraud digital. Peran CFA tidak cuma investigasi tapi juga pencegahan konsultan. 15.30. Seorang auditor eksternal seperti akuntan CPA suatu perusahaan mungkin mencurigai ketidakberesan dalam praktik akuntansi kliennya. Bagaimana seorang CPA mempunyai dalam hal ini? Itu yang pertama, investigasi forensik lebih dalam untuk buktikan unsur kesengajaan.
Yang kedua, teknik khusus seperti wawancara, investigasi, dan digital forensik. Yang ketiga, kumpulkan bukti yang secara hukum. Yang keempat, baca lacak aliran dana atau aset yang digelapkan. 15.31 Perhatikan pelatihan anti pelanggaran yang diberikan kepada karyawan suatu perusahaan. Sebutkan 4 topik atau lebih yang sebaiknya dimasukkan dalam pelatihan tersebut. Yaitu yang pertama, pengertian fraud dan red flags di pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, kode etik dan saksi perusahaan. Dan yang ketiga, cara lapor aman lewat whistleblowing system. Dan yang terakhir, keempat, studi kasus modus fraud di industri sejenis. 15.32 Persoalan etika apa jika ada yang terjadi dalam keputusan untuk menyelidiki kecurigaan kegelapan dan dalam kegiatan akuntansi. Dilema antara menjaga nama karyawan yang dicurigai vs kewajiban melindungi aset dan stakeholder. 2. Kerahasiaan investigasi. Jika info bocor bisa merusak reputasi orang yang ternyata tidak bersalah, tapi kalau terlalu bertutup, pelaku bisa hilang bukti. Yang ketiga, konflik kepentingan penyelidik harus independen. Etisnya pihak yang punya hubungan dekat dengan terduga tidak boleh investigasi. Yang keempat, proporsionalitas. Biaya investigasi tidak boleh lebih besar dari potensi kerugian kecuali menyangkut integritas. Harus ada dasar bukti awal yang cukup. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban hukum dan moral. Secara etika, profesi akuntan atau auditor wajib lapor jika menemukan indikator fraud material dan tidak boleh diam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kesimpulan pada presentasi bab 15 kali ini yaitu akuntansi kini bukan sekedar mencatat transaksi, tapi jadi mitra strategis bisnis untuk keputusan dan cegah fraud. Akuntansi modern dituntut kuasai teknologi, analisis bisnis, komunikasi, dan manajemen proyek, sekaligus jaga etika dan independensi sesuai Starbucks karena peran dan akses datanya makin luas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.